Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan coba menjelaskan soal nomor 1 dan nomor 2 pada soal UTS. Mungkin dimulai dari nomor 1, fluida statis. Fluida statis itu atau hidrostatistika merupakan cabang ilmu sains yang membahas tentang karakteristik fluida pada saat tidak bergerak atau diam. Nah, massa jenis fluida itu Rho sama dengan M per V, dengan M adalah massa, satuannya kilogram, V adalah volume, satuannya meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3, dan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Dan untuk tekanan hidrostatis, rumusnya adalah P sama dengan F per A, dengan F adalah gaya, satuannya Newton, A luas permukaan, satuannya meter kuadrat atau meter pangkat 2, dan P adalah tekanan, satuannya N per M kuadrat atau Pascal. Persamaan di atas menyatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tempat gaya bekerja. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh satu titik dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida. Gaya berat fluida merupakan perkalian antara massa fluida dengan percepatan gravitasi bumi, atau bisa ditulis dengan P sama dengan M fluida kali gravitasi kali G per A. Oleh karena itu, M sama dengan Rho kali V. Nah, untuk bahasan selanjutnya ada fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini adalah fluida yang dapat bergerak, atau bisa salah satu contohnya itu zat cair atau gas. Nah, dirumuskan Q sama dengan V per T sama dengan A kali V. Dengan V volume fluida yang mengalir, M pangkat 3, T adalah waktu, second, atau S, A luas penampang, atau satuannya meter kuadrat, V adalah kecepatan aliran, satuannya meter per second, dan Q adalah debit aliran fluida, atau satuannya meter pangkat 3 per second. Untuk fluida sempurna atau ideal, yaitu zat alir yang tidak dapat dimampatkan dan tidak memiliki kekentalan atau viskositas. Hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya selalu tetap secara matematis, mungkin dituliskan A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, untuk bahasan selanjutnya yaitu ada hukum Bernoulli. Secara lengkap, hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Persamaan matematisnya dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Nah, untuk itu, P sama dengan tekanan, satuannya N per M kuadrat, V adalah kecepatan aliran fluida, satuannya meter per second, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian pipa dari tanah atau meter. Nah, untuk lebih jelas lagi, mungkin kita bisa lihat di video berikut. When fluid flowing through a section of pipe with one end having a smaller cross-sectional area than the pipe at the other end. The velocity of the fluid in the constricted end must be greater than the velocity at the larger end. Bernoulli's equation applies conservation of energy to formalize this observation. Consider a tube AB of varying cross-section A1 and A2 and at different heights H1 and H2. Liquid is flowing from A to B. B1 is greater than B2. Here, A1 is greater than A2. So, V1 is less than V2. The force on the liquid at A and at B. Now,
the work done per second on the liquid at section A and at section B. V1 equals V2 equals V. Equation of continuity. Net work done equals P1V minus P2V. The net work done per second is equals increases the potential energy and kinetic energy per second from A to B, according to law of conservation of energy. Setelah video tadi mungkin saya akan melanjutkan ke hukum nol termodinamika. Hukum nol termodinamika itu merupakan hukum awal yang menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang atau dengan lainnya. Hukum ini dimasukkan setelah hukum pertama. Nah, jadi si hukum nol termodinamika itu menjelaskan tentang prinsip kerja termometer, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika ini menyatakan perubahan energi dalam dari satu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Nah, untuk rumusnya, Q sama dengan delta U plus W. Nah, Q positif apabila sistem menerima kalor, dan akan negatif apabila sistem melepas kalor. Dan untuk delta U akan positif jika energi dalam naik dan negatif jika energi dalam turun. Nah, untuk W akan positif jika sistem melakukan usaha dan negatif jika sistem menerima usaha. Nah, selanjutnya untuk nomor 2B, yaitu yang terjadi pada gambar tersebut, yaitu WAB adalah isobarik. Kenapa? Karena WAB sama dengan P dikali delta V, atau sama dengan P dikali V2 min V1. Nah, untuk WBC sendiri adalah isohorik karena WBC sama dengan 0, dan delta V-nya itu 0. Untuk WCD adalah isobarik karena WCD sama dengan P dikali delta V, sama dengan min P dikali V2 min V1. Nah, untuk WBC sendiri adalah isohorik karena di sini delta V-nya sama dengan 0, jadi WBC-nya sama dengan 0. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.